Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita di tengah-tengah musim yang terus berganti di hari ini, baik itu suhu ataupun kondisinya memang perlu untuk menjaga kesehatan lebih ya. Sehingga ketika kesehatan masih Allah berikan kepada kita, ini nikmat sehat yang luar biasa. Ya, kawan saya menyampaikan ketika harus ke rumah sakit itu dipesan, Pak, jaga kesehatan. Karena rumah sakit lagi penuh dengan indikasi yang serupa. Jadi pilek, batuk, demam itu lagi banyak. Jadi kalau sampai sakit, itu berobatnya pun rumah sakit itu penuh dengan indikasi yang sama. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ya, baik itu lahir dan batinnya. Jadi kalau ditanya, kaifa halukum? Amin. Jawabannya apa? Kaifa halukum? Alhamdulillah, bikhair ya. Nah, baik itu dalam bahasa Arab ada 5 ungkapan. Yang pertama, thayyib. Thayyib itu baik, tapi baik fisiknya. Yang lainnya nggak baik. Contoh misalkan, Alhamdulillah ana bithayyib. Itu fisiknya baik, tapi dompetnya nggak baik. Itu kenapa Bang Toyib nggak pulang-pulang? Itu yang pertama, baik fisiknya, tapi yang lainnya nggak baik. Yang kedua, khair. Khair itu baik fisiknya, baik juga batinnya. Yang ketiga ada bahasanya ma'ruf. Ma'ruf itu mulai membiasakan hal-hal yang baik. Ya, ada lagi namanya ihsan. Ihsan itu sudah mulai berbuat kebaikan tanpa Allah, tanpa apa namanya eh dilihatnya manusia, karena Allah. Nah, yang terakhir adalah soleh. Soleh itu mencakup semua lahirnya baik, fisiknya baik, badannya baik, finansialnya baik, dompetnya juga baik, gitu ya. Ini semuanya soleh namanya. Baik, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Ini nikmat yang luar biasa. Termasuk juga nikmat belajar. Ini juga nikmat belajar. Ada satu ungkapan ketika kita memang tidak diberikan waktu untuk ketika kita nggak sempat membaca Al-Quran, sebetulnya bukan kita nggak sempat. Allah nggak ridho Al-Quran dibaca sama kita. Naudzubillah ya. Ini kalau kita nggak sempat baca Al-Quran, bukan kita nggak sempat, barangkali Allah nggak ridho, nggak ngasih kalau Quran dibaca oleh orang seperti kita. Makanya membaca Quran itu bukan perkara kita bisa dan tidak bisa. Waktunya ada apa tidak ada waktu. Ternyata Allah memilih orang-orang untuk melafalkan kalam-kalamnya. Kalam-kalam yang suci hanya dilafalkan oleh orang-orang yang punya hati yang suci juga. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini menjadi indikasi tanda-tanda karena Al-Quran yang suci. Mudah-mudahan Allah juga menjadikan hati kita suci. Ya, dengan semangatnya hadir kita pagi hari ini. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin. Baik ya, apa kabar pagi hari ini semuanya? Sehat-sehat walafiat ya. Ustaz. Nah, ini yang Alhamdulillah, hadir. sehat walafiat, Ustaz. Ustaz yang Alhamdulillah kurang Ustaz. eh, ini ada ini ya Bu Karsi. Alhamdulillah hadir. Ada Ibu Nur Rahema juga hadir sama cucunya ya. Nah, Ibu Ya, Nur Ustaz. Hasanah juga Lagi hadir. di cucu. Lagi dicucu. Bu Nur Hasanah hadir. Ibu Rina Ya, juga hadir. Alhamdulillah. Ibu Remba juga hadir. Bu Alhamdulillah. Ambar juga hadir. Haja Farida juga hadir. Alhamdulillah. Ya. Berarti berberapa? Bertujuh ya hadirnya. Kita berdelapan semuanya. Baik, pagi ini kita akan coba ngobrol-ngobrol santai
tentang problematika menghafal Al-Quran. Ya, ini menjadi sesi yang penting sekali karena setelah kita semangat menghafal Quran, setan itu tidak serta-merta berhenti dan kalah dan menyerah, terus mencari celah agar kita berhenti untuk menghafal Quran. Maka dalam menghafal Quran, kita perlu menentukan langkah-langkah terbaik apa agar kita bisa tetap berjuang dan tetap teguh kokoh sebagai para penghafal Quran. Ketika kita sudah mulai goyah, aduh kayaknya berat ya, aduh kayaknya bingung ya. Setan sudah mulai bilang, wah kita akan menang nih. Kita akan menang. Kita udah, kayaknya udah mulai pusing nih, udah mulai banyak berat nih. Setan sudah mulai tersenyum. Berharap kita tumbang dan berhenti menghafal Quran. Maka ketahuilah, ini adalah jebakan-jebakan setan. Bahwa pelaut yang ulung itu tidak hadir dari laut yang tenang. Pelaut yang ulung lahir dari laut yang ombaknya sangat besar. Petarung yang tangguh, juara petarung itu bukan lahir dari petarung yang biasa dengan lawan yang biasa. Bahkan pemenang itu ketika dia berhasil mengalahkan lawan terkuat sekaligus. Ya. Jadi kalau dalam menghafal Quran, siapa penghafal Quran terbaik, terkuat adalah ketika dia bisa mengalahkan lawan-lawan terkuat untuk dia berhenti menghafal Quran. Siapa itu? Adalah diri kita sendiri yang dibisiki oleh setan. Oke, jadi poin pertama adalah bunda-bunda sekalian, ketika ada apa berat dalam menghafal Quran, pengen mundur, itu adalah jebakan setan yang setan sudah mulai tersenyum, berharap kita nggak lagi menghafal Quran. Maka gimana caranya? Perangilah kondisi tersebut karena seorang pemenang yang bisa memerangi dan melawan kondisi terkuat. Nah, biasanya kalau dalam menghafal tuh diri kita yang kadang-kadang mengkompromikan. Kayaknya saya berat nih, kayaknya saya nggak bisa nih. Kadang-kadang kita bukan dari luar mah nggak ada masalah gitu ya. Nah, kita berpikir kayaknya kita udah nggak bisa nih. Nah, kadang-kadang kita sendiri yang perlu kita kondisikan. Jadi yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak tentang cara menghafal Quran. Ya, oke, ini ada sedikit tentang mindset menghafal Quran. Coba kalau saya boleh tanya, kita ngobrol santai aja ya sebelum nanti kita bahas bukunya ini. eh Siapa yang disebut dengan para penghafal Quran? Nah, boleh kalau mau menyampaikan idenya ataupun pendapatnya boleh. Siapakah para penghafal Quran? Apakah orang yang hafal Quran 30 juz? Apakah mereka yang di pesantren atau siapa? Siapa kira-kira? Boleh silakan yang mau menyampaikan, boleh. Kita ngobrol santai aja ya. Siapakah para penghafal Quran? Mangga, Ibu Haja Farida kalau mau jawab. Mic-nya boleh dibuka Orang dulu. orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, Ustaz. Orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, Ibu Nur Hasanah ya. Oke, betul. Ibu Haja Farida belum dibuka mic-nya. Ya, Yang terus mau belajar, Ustaz. terus mau belajar. Oke, betul. Ya, ada lagi yang mau mencoba menjawab siapakah para penghafal Quran? Walaupun kita belum sempurna hafalnya ya, kadang-kadang kan lupa-lupa gitu ya. Walaupun nggak nggak hafal juga kita pokoknya senang dengan dekat dengan Al-Quran, selalu baca Al-Quran. Oke. Walaupun kita banyak lupanya, tapi kita dekat dengan Al-Quran lebih senang hati. Iya, berarti Gitu. apapun kondisinya yang penting dekat sama Al-Quran. Ya. Iya, dia menjadikan Oke, ada lagi yang mau menyampaikan siapakah para penghafal Quran? Ya, dari yang tadi selalu kalau mengulang, ya, Pak Ustaz ya. Orang yang gimana selalu Bu? mengulang. Orang Orang-orang yang selalu, selalu murojaah tiap hari, mengulang orang selalu bacaannya. berojaah tiap hari, Masya Allah bagus ya. Baik, kalau kita simpulkan tadi, siapakah para penghafal Quran? Satu orang yang senantiasa mengulang-ulang, dekat dengan Al-Quran walaupun kondisinya beda-beda, selalu murojaah dan sebagainya. Nah, ini sudah betul ya. Karena kalau menghafal sendiri adalah al-zikru. Al-zikru itu ayatnya
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan al-dzikra atau Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Nah, kalau menjaganya itu ternyata bukan cuma menghafal. Dalam proses menjaga Al-Quran, nah kayak misalkan menjaga rumah. Menjaga rumah itu nggak cuma kunci menjaga rumah itu. Kita punya uang nih, misalkan Bu Dede punya uang 2 miliar. Amin ya, amin. Bu Dede punya uang 2 miliar disimpan di rumah. Gimana menjaganya? Satu, lemari itu, di dalam lemari pakai berangkas. Berarti berangkas, itu berangkas. Dua, berangkasnya disimpan di lemari. Lemarinya dikunci. Dikunci di mana? Di kamar. Kamarnya dikunci juga. Udah gitu dikasih hordeng. Udah gitu rumahnya juga dikunci. Udah gitu nanti ada pagarnya. Pagarnya dikunci lagi. Kadang-kadang kalau orang non muslim ada apa? Ada guguknya gitu ya. Ada guguknya yang nungguin. Nah, ternyata ya dalam menjaga berangkas itu uang itu banyak lapisan-lapisan penjaganya. Nah, dalam menjaga Quran tidak serta-merta yang menghafal saja, termasuk yang menghafal Quran, termasuk yang belajar ngaji, termasuk yang belajar tafsir itu termasuk dalam menghafal, dalam menjaga Al-Quran. Nah, jadi kalau begitu kata kuncinya, ketika kita mengulang-ulang Al-Quran, itu bagian dari proses menjaga Quran agar tetap dibaca sampai hari ini. Karena kalau ada satu masa kata Rasulullah, mal Islamu illa ismu wa mal Qur'anu illa rasul, kata Rasulullah. Kata Rasulullah akan datang suatu masa di mana Islam tinggal namanya saja, Quran tinggal tulisannya aja, ya. Jadi Islam tinggal namanya saja, sementara Quran tinggal tulisannya saja. Nah, ketika hari ini kita mengulang-ulang dalam perkataan, dalam lafalnya, pelafalan, maka kita satu langkah mengabadikan Al-Quran, menjaga Quran agar tetap terbaca. Karena kalau dalam dalam tulisan itu nggak menjadi panduan. Misalkan Ibu Retno punya Quran 200 biji sekalipun di gudangnya ataupun di rumahnya, itu nggak akan menjadi panduan kecuali dibaca dan diamalkan. Maka ketika kita hari ini mulai membaca Al-Quran, ini bagian dari tim penjaga Al-Quran. Yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hijr, Allah memilih orang-orang untuk menjaga Al-Quran. Kita barisan penjaganya itu. Ya, makanya kata Allah, barisan ini bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang Allah pilih. Nanti nyambung ke surat Fatir itu, Allah memilih orang-orang terbaiknya untuk menjaga Al-Quran. Di levelnya tuh berbeda. Kalau orang sholat, itu banyak. Orang umroh, banyak. Orang haji, biasa, siapapun bisa. Tapi orang yang menjaga menghafal Quran, tidak semuanya. Itu tidak semuanya. Makanya banyak, ada orang yang sudah umrohnya tiap bulan, apakah semuanya bisa mengaji? Belum tentu ternyata ya, belum tentu. Yang sholat banyak, apakah semua yang sholat bisa mengaji? Belum tentu, Belum tentu. belum tentu. Ada orang sedekahnya satu kali Ramadan, satu hari 1 juta. Apakah pasti bisa ngaji? Belum tentu. Belum Belum tentu. tentu. Tapi kalau dibalik, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, lambat laun dia pasti pengen menjaga sholatnya. Lambat laun Iya. dia pasti pengen bersedekah. Lambat laun dia pasti pengen menutup auratnya. Lambat laun dia pasti pengen menjaga adabnya. Nah, jadi ternyata Al-Quran itu dipilih. Dan orang yang bisa menyandang predikat sebagai para penghafal Quran, pelan-pelan Allah perbaiki hidupnya. Allah angkat derajatnya. Inilah dahsyatnya kita sebagai para penghafal Quran. Dan kemuliaan ini senantiasa akan diganggu oleh setan agar lepas dari diri kita. Jadi setan tuh akan terus nyolek, ayo Bu Retno, udahlah pusing-pusing ngafalin Quran, udah berhenti aja. Mending buka YouTube, buka TikTok, enakan itu, wah ketawa-ketawa. Ayo Bu Emma, Hiburan. gitu. Live-nya jangan live ngaji Bu Emma. Mending live-nya live yang joget-joget kan lebih seru tuh. Ya. Ya, ini Masya Allah akan terus ada godaan. Ayo Bu Haja Farida, jangan ngaji lah, kan enak tuh menikmati masa-masa yang indah dengan karaokean, dengan healing-healing gitu ya. Ini pasti akan ada godaan seperti itu. Nah, Aneh, sebentar, Ustaz. ada seperti itu. Apalagi sekarang nih, TikTok affiliate. Oh, apa jadi ini dapat sekian? Wah, Masya Allah, itu pasti akan sangat menggoda sekali. Nah, setan tuh pengen menggeser posisi itu dari kita. Pengen menggeser dari kita. Maka saya sampaikan, kita ambil kesimpulan bahwa para penghafal Quran adalah para penjaga Quran. Dan para penjaga Quran adalah orang yang Allah pilih
Dan kalau hari ini kita terus melafalkan Al-Quran, itu kita termasuk orang yang terpilih. Dan setan geram banget dengan orang yang menyandang sebagai para penghafal Quran. Dan yakinilah ini di atas satu langkah lebih tinggi ketimbang amalan-amalan yang lainnya. Sebagai penyempurna, saya sampaikan, orang yang menghafal Quran atau orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah muliakan. Satu, ketika masih dalam hidupnya, Allah muliakan. Yang kedua, ketika meninggalnya Allah muliakan. Dalam perang Uhud, Rasul pernah bertanya, Ayyuhum aqsadu hifdhan. Yang dua ini yang syahid dalam perang Uhud, siapa yang paling banyak hafalannya? Yang ini ya Rasulullah, kalau itu yang ini yang dimasukkan terlebih dahulu ke liang lahat. Tuh, sampai mayatnya sekalipun, jasadnya sekalipun menjadi mulia karena dia menghafal Quran. Masuk ke liang kubur, kisah Syekh Ali Jabir. Ketika itu dia sangat takut sekali, tapi ada orang yang sangat ramah yang menemani dia sampai malaikat mungkar nakir pun gak bisa memisahkan. Siapa dia? Surah Al-Mulk. Menemani menjaganya sampai kiamat, sampai masuk ke surga. Dibangkitkan ahlu Quran, Masya Allah luar biasa. Kisah Ustaz Ahmad Muzammil, almarhum. Diimpikan oleh salah seorang muridnya, dia punya akses khusus langsung ke surga tanpa ditimbang amalnya, tanpa ngantri catatan amal kebaikan, langsung masuk surga. Ketika dibangkitkan, surat Ar-Ra'd disampaikan, dibangkitkan, semuanya tanpa busana, semuanya telanjang. Sampai hadis Aisyah menyampaikan, apakah ada sempat lihat yang lainnya? Enggak sempat, saking dahsyatnya pada saat padang mahsyar tersebut. Saat itulah kemudian orang yang menghafal Quran, 2 surat saja dari Al-Quran, dia akan terselamatkan dengan memiliki payung VVIP sendirian di padang mahsyar. Ketika nanti semua orang berkumpul, semua orang telanjang tanpa berbusana, orang yang hafal Quran memakai kain sutra yang sangat tebal, yang sangat bagus untuk menutupi auratnya. Dipanggil dengan orang tuanya, dan kemudian dipakaikan mahkota di kepalanya dan juga orang tuanya. Masuk surganya bisa memboyong orang-orang masuk ke surga. Ya Allah, ini adalah kemuliaan para penghafal Quran. Dan setan sangat geram agar kita bisa melepaskan kemuliaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maka benar-benar sekalian ketika ada bisikan-bisikan tersebut, wah ini berupaya nih untuk menghilangkan kemuliaan tersebut ya. Maka alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan bisa menikmati murojaah setiap hari. Walaupun mungkin lupa-lupa, walaupun belum sempurna, walaupun kadang-kadang yang ayat 3 ingat, ayat 2-nya lupa, ayat 2-nya ingat, ayat 3-nya lupa, 3 2 ingat, satunya lupa gitu ya. Ya, betul. Ya begitu Ustaz. Ya Allah. Ya. Tapi ini mah ini normal Bu, normal ya. Jadi Ibu masih normal ya. Ibu masih normal. Memang para penghafal Quran tuh ya lupa itu normal. Tapi lihat coba apa ketika lupa itu dalam surat Al-Kahfi. Wa ma ansanihu illa syaiton. Kata Nabi Musa alaihissalam ketika nyari tempat Nabi Khidir itu, Nabi Khidir ya sudah ketemu tuh ada ikan yang aneh jalannya, itu dibuat lupa. Siapa yang buat lupa? Itu setan. Ketika lewat bilang sama sama temennya, kok kita jauh banget ya? Iya, tadi aku ngeliat ada ikan yang aneh. Oh, itu tuh. Kata Nabi Musa, wa ma ansanihu illa syaiton, ya Allah, yang setan yang telah bikin kita lupa. Lagi-lagi, ya kalau kita lupa emang ada peran setan untuk membuat kita tidak lagi bisa memurojaah Al-Quran. Setan yang menggoda, kitanya mengiyakan. Udah. Minal jinnati wan nas. Ya, berkumpul dalam satu orang tersebut. Jadi saya ingin menyampaikan pesan, Bun, ini adalah kesempatan yang sangat mulia. Hari ini, Masya Allah, ya, kemuliaan para penghafal Quran Allah tampakkan sangat luar biasa kepada kita semuanya. Dan setan gak ridho dengan kemuliaan tersebut, setan pengen kita melepaskan kemuliaan tersebut. Maka pegang erat-erat. Dalam bahasa hadis, addu alaiha bin nawajid. Akan datang satu masa huru haranya sangat luar biasa dahsyat, maka saat itu pegang dengan gigi geraham, gigit. Gitu ya. Jadi gigitnya pakai gigi geraham, maksudnya pegang erat-erat. Ini adalah kelompok yang membuat Bunda insya Allah lebih baik lagi ke depannya. Saya sangat bersyukur. Memang Ya Allah. mengaji ini tidak bisa membuat Bunda langsung jadi hajah, jadi ustazah, jadi seperti siapa Umi Laila misalkan ya, jadi pendakwah yang hebat. Memang nggak seperti itu. Tapi yakinlah dengan kita sedikit-sedikit tiap hari baca Al-Quran, ada yang Allah perbaiki dalam hidup kita. Pasti itu. Akan ada hal yang Allah perbaiki dari hidup kita. Entah kebiasaan kita, entah penampilan kita, entah ekonomi kita, entah anak kita, entah suami, entah keluarga, Allah perbaiki semuanya. Allah perbaiki semuanya. Yakinlah, ya ini adalah cara Allah merubah kita sedikit demi sedikit. Dan maka
Kalau ini adalah hal yang sangat berharga, jangan pernah berpikir untuk melepaskan kesempatan emas ini. Walaupun kita terasa berat, ya, memang berat, ya. Dalam ungkapan hadisnya seperti memegang bara. Jadi kalau memegang sudah di akhir zaman, seperti pegang bara api, panas banget. Ini bara api nih, dipegang digenggam. Itu panas banget, Bu. Panas. Dilepasin ini bara api memang hidayah dari Allah. Enggak digenggam itu panas. Gitulah para penghafal Quran. Menghafal terasa berat orang pada mencemooh, dibilangnya ustazah, dibilangnya ninja karena pakai pakaian tertutup. Tapi dilepasin pengen kemuliaannya, begitulah. Ya. Jadi kalau benar-benar hari ini terasa berat dalam menghafal itu normal. Itu normal, ya. Gimana Ustaz biar nggak lupa biar nggak lupa-lupa? Gampang, Bu. Gampang. Gimana, Bu? Biar nggak lupa-lupa. Nggak lupa sama sekali. Selalu diulang. Hah? Murojaah. Selalu diulang. Selalu murojaah. Dipakai sholat, Ustadz. Pakai sholat betul, ya merujah betul. Ada satu orang yang nggak pernah lupa dengan hafalan Quran. Siapa? Ada Ustadz. Bukan. Adalah orang yang nggak pernah menghafal Quran. Dia nggak akan pernah lupa dengan Al-Quran. Ya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa lupa hafalan Quran karena dia nggak pernah menghafal sama sekali, gitu ya. Maka ini normal. Jadi kalau punya hafalan Quran lupa itu satu hal yang tantangan. Dengan itu kita bisa mendapatkan pahala. Jadi kalau lupa itu normal. Kayak ibu nih, ibu eh, apa namanya punya motor, otomatis punya helm itu satu keniscayaan, pasti punya helm karena punya motor, ya. Tapi kalau Paket. ujung-ujung iya, ujuk-ujuk ibu nggak punya motor, punya kunci Inggris, punya obeng, kunci L, itu nggak normal ibu. Ibu sebagai biasa Ya, masak di dapur ya. beli dulu kuncinya, beli dulu lap mobilnya, nanti belakangan belinya. Ah Lama-lama belakangan. Iya, itu normal karena pengen punya. Tapi kalau ibu sebagai yang biasa tukang masak, tiba-tiba belanjanya belanja kunci Inggris, belanja sendok sendok adukan, ibu nggak normal. Ya, buat apa beli kayak gitu kan nggak dipakai buat masak ya. Jadi kalau orang nggak pernah menghafal Quran, tiba-tiba lupa, nggak normal karena dia nggak punya Qurannya. Tapi kalau orang punya hafalan Quran dan lupa, itu satu hal yang normal. Nah, lupa itu jadi bagian kita untuk apa ya? Untuk mendapatkan pahala dari perjuangan murojaahnya. Oke, waktunya udah. Kalau udah murojaah Ustaz, tapi dipakai sholat tuh lupa lagi waktu sholat Ustaz. Ah, Lupa ya, lagi. gimana kalau udah Nah murojaah itu lupa lagi? bagaimana caranya? Mm-mm. Oke, nanti kita akan coba diskusikan ya. Jadi poin yang pertama, kalau lupa itu adalah hal yang biasa. Jadi kalau Bunda lupa hafalan surat Al-Mu'minun, ketukar Ustaz. Surat As-Sajdah, ketukar. Itu normal. Itu normal. Kalau ibu sekali menghafal dan gak lupa lagi, ya memang ada sebagian orang yang seperti itu ada. Ada Ustaz Adi Hidayat misalkan, sekali baca langsung hafal. Tapi sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Umumnya kalau jangankan nih Bun, jangankan nunggu ntar ya. Sekarang menghafal nih, sekarang menghafal, lagi Zoom menghafal. Hafal nih, hafal. Nanti Bunda Ibu misalkan naik bangkit dari duduk ke dapur mengambil minum. Kadang baru pegang lupa, gelas. Tadi itu apa lupa. ya? Wa idkola apa idkola ya? Pakai wa apa enggak ya? Tuh, baru duduk ya, mau ngambil gelas mau minum, itu kadang wa idkola apa idkola ya? Pakai wa apa enggak ya? Nah, ya. Kadang memang Iya, jangan tunggu sehari dua hari, baru berdiri aja, baru beres programnya, mau ngambil minum, jarak mungkin 1-2 menit. Iya benar Ustaz. Ini wa idkola apa idkola ya? Pakai wa apa enggak ya? Pakai wa apa enggak ya? Nah, itu kadang lupa. Itu normal. Itu normal. Itu normal ya. Baik, jadi poin yang kedua ini adalah kita pengen menyampaikan kalau lupa itu hal yang lumrah bagi para penghafal Quran. Justru lupa itu adalah satu kondisi yang buat kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran. Nah, sekarang poin yang ketiga yang ingin kita sampaikan. Apa yang Allah minta dari para penghafal Quran? Yang Allah minta adalah semakin banyak kita mengucapkan, membaca ayat Al-Quran. Itu yang Allah minta. Ya. Jadi ketika menghafal Quran, ketika membaca Quran, yang Allah minta itu kamu tiap hari seneng deh kalau tiap hari baca. Seneng deh kalau tiap hari baca, seneng banget tiap hari. Allah tuh seneng
Allah tuh sangat rindu, sangat senang kita yang setiap hari baca. Pagi hari baca, siang hari baca, sore hari baca, malam hari baca. Itu Allah senang. Saking rindunya Allah dengan bacaan Quran kita, ya Allah, Allah nunggu tuh. Kapan ya dibaca lagi? Kapan ya dibaca lagi? Nah, umumnya siapa yang paling sering mengulang-ulang? Satu, apakah yang sekali baca langsung hafal? Apa yang ketika dihafalkan belum hafal-hafal? Sok siapa Bu? Yang greget pengen hafal? Siapa yang Oh, sering yang banyak boleh mengulang-ulang? mengulang. Gimana Di Ustadz? Ya Ustadz. Nih, siapa yang paling sering banyak mengulang? Ya, satu, Oh, yang sering banyak ya mengulang. kemungkinan siapa yang paling banyak Eh, membaca? Satu yang satu kali Oh, sekali baca langsung hafal, atau ada orang yang pengen hafal greget tapi gak hafal-hafal? yang nggak ya itu hafal-hafal, yang Kan nggak gak hafal, hafal. Gak apa hafal-hafal. Sementara nggak Allah pengen kita tiap hari, tiap saat mengucapkan Al-Quran. Dari Allah pengennya kita hafal apa nggak hafal kira-kira? pengen dihapus, aku ya, pengen murojaah terus. Iya, iya. Sebetulnya Allah itu satu poinnya. Pengen kita sesering mungkin membaca Al-Quran. Itu poinnya. Pengen sesering mungkin di saat ini lebih lebih banyak melafalkan Al-Quran ketimbang melafalkan yang lainnya. Itu poinnya. yang lain. Eh, bagi orang yang ketika baca langsung hafal, harapannya lebih sering murojaah. Lebih sering murojaah. Tapi pada faktanya orang sekali baca langsung hafal, dia nggak murojaah. Ngafal langsung hafal, dia akan beralih buka WA, buka Facebook, buka TikTok. Jadi ketika 5 kali baca langsung hafal, hanya 5 kali aja. Sementara Allah pengennya sesering mungkin dibaca. Nah, ketika Allah rindu sama bunda-bunda di sini, Allah bikin, udah deh jangan langsung hafal deh. Kenapa? Rindu pengen denger bacaan Bu Nur Hasanah. Rindu pengen bacaan Ibu Nur Rahema. Rindu pengen bacaan Bu Haja Farida. Dibikin kita ada jeda buat mengulang-ulang lagi. Allah tuh kangen sama bacaan Al-Quran kita. Allah kangen. Bu Retno nih, aku kangen sama bacaan Bu Retno. Maka dibikin sekali belum hafal. 2 kali. Allah senang tuh. Ya Allah ngedengerin bacaan Bu Retno. Senang. Ya. Jadi ketika menghafal Quran, sementara kita kan pengennya langsung hafal. Pengennya cepet hafal. Allah pengennya lama-lama dibaca. Jadi kalau kita menyimpan keinginan dalam menghafal Quran, memang akan tabrakan. Akan tabrakan. Ya. Kayak misalkan orang kerja Bu, ini sebagai analogi orang bekerja. Kata yang punya perusahaan, kamu bekerja aja serajin mungkin, bekerja aja. Tapi dalam otak orang yang bekerja, Pak, berapa gaji saya? Bisa nggak 3 juta? Bisa nggak 4 juta? Kata yang punya perusahaan, udah kamu kerja aja, coba kerja aja sebaik mungkin. Kata yang bekerja, tapi berapa gaji saya? Nah, coba kira-kira kalau seperti nyambung nggak tuh? Nyambung nggak? Nggak akan nyambung, nggak akan nyambung. Karena si pekerja ini, karyawan ini hanya bertanya saja, dia nggak kerja-kerja. Si karyawan mikirin berapa hasilnya, kata Allah, kata yang punya perusahaan, udah kerja aja serajin mungkin, serajin mungkin. Nah, kayak gini nggak akan nyambung. Coba kalau karyawannya, ya udah kalau gitu saya akan bekerja semaksimal mungkin. Nah, bekerja serapi mungkin, rajin mungkin, pikiran pekerja paling dapat gaji UMK. Ya, cukuplah 3,5 juta atau 4 juta. Tapi pemilik perusahaan ini rajin banget ya, dikasih bonus sampai 7 juta sampai 10 juta. Tuh. Jadi kalau kita fokus dalam merajinkan kegiatan bersama Quran, jangan berpikir kapan saya bisa ya. Hasilnya gimana ya? Jangan berpikir. Hasil itu biarkan pemilik perusahaan yang akan menggaji kita. Dalam menghafal Quran jangan pikirin kapan saya hafal ya. Kapan saya hafal ya? Kok saya greget banget ya? Kata Allah, udah baca aja, udah baca aja, udah baca aja. Udah baca aja. Jadi Allah cuma pengen lihat kerajinan kita aja dalam membaca Quran. Maka jangan nodai ketika menghafal Quran dengan batasan-batasan pikiran kita. Apa batasannya? Ustaz kok saya nggak hafal-hafal. Ustaz kok saya lupa terus. Itu batasan pikiran. Karena kita pengennya hafal. Sementara Allah udah baca aja. Udah baca aja. Ya, jadi gimana biar nyambunginya dalam menghafal Quran?
Allah pengennya kita sering baca, kita ikutin aja. Baca lagi, belum hafal, baca lagi, belum hafal, baca lagi. Dan jangan biarkan pikiran kita membatasi. Apa pikiran kita? Apa yang membatasi? Kok saya belum hafal-hafal ya? Kok saya lupa terus ya? Kok saya nggak bisa-bisa ya? Apa saya nggak pantas? Apa saya? Itu batasan pikiran kita. Sehingga dengan pikiran tersebut kita nggak lagi, udahlah saya berat menghafal Quran. Saya emang nggak cocok jadi para penghafal Quran. Sementara kata Allah, baca aja, udah baca aja. Baca aja. Nah, jadi poin yang ketiga adalah Allah memiliki sejuta cara agar kita terus membaca Al-Quran. Maka jangan batasi keinginan Allah dengan pikiran-pikiran kita. Pengen cepat hafal, pengen cepat kuat hafalannya. Udah baca aja. Ya. Jadi kalau lupa, nggak apa-apa, ulangi lagi. Belum hafal, kita murojaah lagi. Lupa lagi, lihat lagi Qurannya. Ulangi lagi. Karena itu yang Allah minta. Ya, itu yang Allah minta. Ya. Nah, sekarang tapi kan pengen kuat ya. Kalau pengen kuat, kita akan buka. Baru ini bukunya kita akan buka ya. Cara praktis menghafal Al-Quran. Oke, biar gak lupa kita kita catat dulu ya. Tadi yang kita ini kan masih ingat gak Bu? Satu ya, penghafal Al-Quran adalah hamba yang mulia. Hamba terpilih ya, terpilih yang mulia. Maka syaitan akan berusaha untuk melepaskan ya kegiatan menghafal Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua tidak apa Bu ya? Yang kedua. Oke, yang ketiga dulu yang ketiga. Yang ketiga ya, Allah senang Al-Qur'an diulang ulang. Maka Allah membuat kita